Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sahabat semuanya dimanapun berada, para alumni umrah dan para tamunya Allah yang insya Allah menghitung waktu akan bersama-sama kita berada di Madinah dan Makkah Al-Mukarramah. Sahabat semuanya, kita akan kembali melanjutkan cerita ketika berada di Madinah dan juga ketika berada di Makkah Al-Mukarramah. Sahabatku semuanya, pastinya ketika kita berada di Masjidil Haram, kemudian berada di Ka'bah, kita punya keinginan untuk mencium Hajar Aswad. Itu sudah dan pasti ada pada semuanya. Tapi karena situasi yang begitu luar biasa, kemudian juga ramai, kemudian juga banyak orang yang bersama, yang juga niatnya sama kepada kita semuanya, ya seperti kita semuanya, maka tidak menutup kemungkinan hal itu kita tunda. Pun ya ketika kita beristiqlam Bismillahi Allahu Akbar, itu kita juga sudah mencium Hajar Aswad itu sendiri. Sahabatku semuanya, nah ceritanya adalah ketika itu ya bersamaan dengan jamaah yang biasa. Kalau misalkan kami datang itu kan malam, kemudian kami melaksanakan umroh, selesai istirahat, paginya kami ajak untuk melaksanakan tawaf sunnah ya. Oke, selesai tawaf sunnah tersebut Bapak Ibu sekalian, maka kami bantu untuk ya bisa kita ke Rukun Yamani, kemudian berdoa di Multazam, yang kemudian sholat di dalam Hijr Ismail, kemudian berdoa di Maqam Ibrahim. Nah, bagaimana dengan Hajar Aswad? Ya, hal tersebut terkadang hanya kita sampaikan bahwasanya Bapak Ibu, karena ramai tidak memungkinkan kita untuk menciumnya. Terus bagaimana? Maka dengan beristiqlam insya Allah itu kita sudah seperti halnya kita mencium. Bapak Ibu semuanya, namanya kita ingin ya bisa mencium langsung Hajar Aswad tersebut. Maka ketika itu tiba-tiba seorang ibu datang mendekati ya, dia membisikkan, "Saat saya mau cium Hajar Aswad, saya sudah 5 kali umroh tapi belum pernah sama sekali mencium Hajar Aswad." Wah, ya kan? Wah. Saya berpikir sejenak karena memang ibu-ibu yang meminta ya, jadi agak sedikit repot. Iya. Karena beliau bersama adiknya, ya 2 orang laki-laki, kemudian juga iparnya, yang laki-laki 3 orang. Nah, sedikit aman nih. Nah, maka saya cari waktu yang tepat, ya. Nah, ketika itu ketika tawaf sunnah agak sedikit siang berangkatnya, setengah 9, ya sampai di Ka'bah, posisinya sudah semakin agak ramai, ya. Maka saya sampaikan, "Ibu, insya Allah besok kan kita umroh yang kedua tuh." Ya kan? Nah, maka besoknya kita insya Allah istirahat. Maka paginya setelah sarapan pagi ya insya Allah kita sudah start dari hotel jam 7 sehingga nyampe di sana kurang lebih jam 7.20 atau setengah 8. Nah, memungkinkan insya Allah kita sudah berada di sana dan mudah-mudahan niatan ibu Allah wujudkan. Masya Allah sahabat semuanya. Tibalah waktunya. Wah, ini dia ya. Kami tawaf dulu, tawaf sunnah seperti biasanya, ya sudah selesai, maka kami tutup dengan langsung berdoa di Multazam. Nah, kami bilang kepada adiknya untuk berada di depan, kemudian adiknya satu lagi berada di samping kanan, satu lagi di samping kiri. Saya di depan adiknya, jadi kita berempat. Nah, gaya ini biasa digunakan oleh joki. Loh, emang ada joki di sana? Ada. Ya, joki Hajar Aswad ada. Mungkin sebagian sahabat semuanya pernah mengalami hal itu, ya kan? Tanpa kompromi, tiba-tiba dia menawarkan diri supaya ibu bisa mencium Hajar Aswad, ya kan? Tapi setelah selesai, inget-inget tuh yang pernah mengalami ya, setelah selesai diajak suruh sujud syukur. Setelah sujud syukur, dia pun ikut sujud syukur, kemudian dibisikin, "Ibu, sekian." Masya Allah ya, subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Ya, kita bisa mencium, tapi akhirnya kita dimintai biaya. Oke, sahabat semuanya, kita lanjut. Nah, bagaimana, berhasil atau tidak? Ya, dengan izin Allah, alhamdulillah. Ya. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, sahabat semuanya, bahagia nggak? Ya, subhanallah.
alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Bahagia sekali. Ya, kenapa? Ini yang keenamnya beliau bisa datang ke tanah suci, kemudian bisa mencium Hajar Aswad. Tetapi bukan karena saya, mohon maaf. Tapi sekali lagi adalah memang beliau memiliki niat yang kuat, kemudian juga di situ juga ada adik-adiknya yang bisa membantu sehingga bisa mencium Hajar Aswad. Alhamdulillah. Nah, akhirnya karena si ibu ini berhasil, wah, tadi kan ada ibaratnya kan bawa istri sama anaknya. Akhirnya kita yang kedua kalinya tuh datang ke situ. Berhasil nggak kira-kira? Ayo tebak, sahabat semuanya. Wow, ya, ini tantangan yang sangat luar biasa. Oke, yang lainnya kami ajak untuk istirahat, menunggu di situ. Saya kemudian juga bersama dengan laki-laki 3 berarti 4 dengan saya datang ke sana. Oke, kami kelengkapannya sudah semuanya, ada ID card dan sebagainya. Nah, yang ternyata tadi adik iparnya itu lupa bawa ID card. Ya, ketika kami sedang mendekat jebret-jebret masuk ke sebelah situ, ya Allah, karena memang biasanya kalau pagi itu ya banyak sekali ibu-ibu ya, sehingga mungkin ketika kami datang dikiranya kami adalah joki. Oke, saya pun ketika masuk ke situ, ketika kami mencoba untuk mencium itu sudah. Nah, karena beliau ini tinggi, badannya agak besar, udah berada di depan, ya kan? Biasa untuk mengamankan yang dari depan itu kan beliau pakai tangannya begini karena istrinya kan dia pegang. Ternyata ketahuan dengan pengawas yang ada di sekitar situ. Ya, kan biasa ada askar, ada yang pakai jubah yang dia mengawasi pergerakan jamaah-jamaah yang ada. Oke, sudah di situ dia panggil askar, kemudian suruh manggil tunjuk di si bapak itu, kemudian ditarik si bapak. Wah, ditarik. Kemudian karena memang agak sepi di situ ya, ditarik di situ. Negolah saya datang. Saya bilang, ya Syekh, ada jamaah min Indonesia, wah ma'i, umroh ma'i, saya bilang begitu. Wah, dia tapi nggak ditolak. Saya juga nggak boleh. Apa? Saya bilang, ada jamaah, gitu kan. Ini jamaah saya bilang gitulah ya kurang lebih. Tapi dia bilang, lah, entah. Wah, diusir aneh. Ya kan ada diusir. Aneh balik lagi. Ada jamaah. Ternyata si askar itu penjaga itu dia bilang nanya ID card. Wah, nggak ada. Wah, sahabat semuanya. Tapi saya nego. Oke, saya minta abangnya dia ya untuk ambil ID cardnya di hotel di kamar. Oke, dia pergi ke sana, dia masih di situ, saya masih nego, bla bla, saya tunggu karena dia mengusir saya, nggak boleh mendekat, dia mengancam saya, bla 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 lah pokoknya. Oke, saya agak menjauh, kemudian saya lihat dari jauh. Nah, istri dan anaknya nego, ya pakai bahasa Inggris, ya kan, bla 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 bla. Nah, oke, tapi si penjaga itu udah bilang, lah, masih bersikukuh keras, nggak mau. Akhirnya si bapak itu suruh apa? Si bapak tadi suami dari si ibu tadi ya, suruh istighfar. Di mana itu kan ini kan multazam nih, ya kan, ini multazam. Kemudian di sini kan itu Ka'bah tuh, suruh duduk di situ, kemudian suruh beristighfar berapa kali? Mi'ah maroh, ya 100 kali. Masya Allah, 100 kali istighfar. Udah selesai, masih di situ. Nah, adiknya datang bawa ID card, kemudian ditunjukkan. Nah, sudah deh selesai. Masya Allah, ya perjuangan. Ya, nah sahabat semuanya, karena memang ada kasus, kemudian juga ada orang-orang yang memang mencari kesempatan untuk hal itu, yang membantu ya, jamaah yang memang ingin mencium Hajar Aswad, tetapi dengan cara yang Allahul a'lam bishawab, ya kan. Kalau seandainya itu dilakukan deal di awal, mungkin lah ya mungkin di situ agak enak. Tetapi ini dilakukannya ketika sudah selesai, sudah berhasil, kemudian diajak kembali ke tempat sujud, kemudian dia bersujud. Setelah sujud ya diminta, ayo bawa sini, bagi dong saya, kan sudah saya bantu, bla bla. Nah, saya pernah mempergoki itu ya, videonya kalau nggak salah ada deh di di channel saya, ya kan. Saya pernah mergoki ya, sering. Saya lihat ada beberapa orang, akhirnya saya tegur. Pertama saya nggak sengaja sih sebenarnya, waktu itu saya kamera saya lagi kamera, ngelihat si kakek-kakek ya kan datang di situ, suruh sujud, saya awasi. Akhirnya saya datang ke situ, dia cepet-cepet tuh ya, udah dikasih, pergi tuh 4 orang. Masya Allah, 1 orang itu dikeroyok sama 4 orang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim. Nah, pernah juga ya waktu itu haji 2017. Ya, musim haji 2017, saya lihat orang Indonesia, saya lagi doa nih di samping pakai kursi gitu kan, saya menunggu itikaf karena pagi, saya nunggu
ya kan? Saya nunggu, tiba-tiba ada yang datang ke situ, tek 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 tek. Si ibu pelengap. Saya lagi doa saja, saya pura-pura nggak tahu. Dengan saya doa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Teruslah pokoknya saya doa lah. Tek, saya ngeliat tek. Nah, ketika si joki ini maksa, saya bilangin, itu teman kita, orang Indonesia. Kenapa sih Anda perlakukan seperti itu? Ibunya kan udah ngomong nggak bawa uang. Kenapa kok Anda masih maksa? Jangan ikut campur, kata gitu. Walah, kan? Nah, tapi habis itu, oke, ibu sini aja, udah biarkan saja dia. Tapi kalau saya tanya ibunya, ibu sudah di depan atau belum? Belum, Ustaz. Tapi saya cuma bawa uang ini, katanya gitu. Oh ya udah kalau begitu, ibu kasih aja kalau dia mau. Alhamdulillah, kalau enggak ya sudahlah, gitu. Nah, kemudian suatu malam jam kira-kira setengah 2, setengah 3 lah waktu itu ya. Saya pengen keluar juga di situ. Kemudian karena lapar, habis umroh. Sahabat semuanya, nah ketika posisi seperti itu, setelah selesai umroh, ya kan itu kan malam tuh, setengah 2, setengah 3 lah selesai. Lapar tuh saya karena memang belum makan. Oke, kemudian saya menuju ke daerah Sofa, ya Hotel Sofa. Di situ lantai 2-nya itu food court, ya kan, dan ada masakan Malaysia. Karena di situ ada masakan Malaysia, ternyata masuk ke situ. Tok, karena lapar saya beli nasi goreng. Ngelihat di situ orang yang pernah saya lihat, ternyata negosiasinya dia, bagi-bagi dia di situ, ya Allah karim, ya kan. Nah, ternyata mereka berkelompok, berkoloni, ya untuk apa? Untuk membantu paksa, ya orang-orang Indonesia yang ketika itu memiliki keinginan untuk mencium Hajar Aswad, dan mereka lah pelakunya. Siapa? Orang-orang kita. Lagi-lagi sahabat semuanya, tanahnya suci, tempatnya suci, tapi orang-orangnya, nah ini menjadi pertanyaan buat kita semuanya. Saya tidak akan bahas lebih dalam untuk hal itu nyata. Tapi cerita-cerita yang tadi mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita semuanya, dan kita pun bisa mengambil ibrohnya sehingga nanti ketika kita datang di sana nggak usah khawatir. Ya, kenapa? Karena kita semuanya mempersiapkan dengan baik, lakukan dengan baik, insya Allah pun akan bertemu dengan orang-orang baik. Nah, ya, karena itu sahabat semuanya, pasti ketika kita berada di sana pengen mencium Hajar Aswad. Nah, kapan waktu-waktu yang tepat? Nah, ini penting ya, apalagi untuk ibu-ibu. Kalau seandainya ibu-ibu pengen pengen nyium Hajar Aswad, itu waktu yang paling nyaman adalah ketika kita datang ke situ waktu menjelang azan pertama ketika subuh. Nah, berarti waktunya kapan dong? Nah, kita tinggal lihat waktu sholat di sana. Kalau waktu subuhnya itu 4:30, berarti 3:30. Berarti kita jam 3 atau 2:30 sudah berada di Masjidil Haram. Ya, kenapa kita berada di situ? Kita masuk aja, tawaf kurang lebih, tapi harus timing, harus lihat waktu. Kenapa? Kalau dia sudah masuk azan pertama, itu aman. Jadi ketika posisi mau masuk azan pertama, kita sudah berada di area multazam. Ya, nah sudah ada di situ. Udah di situ aja dulu. Nah, ketika azan pertama itu nanti askar akan datang, ya, cleaning service-nya, kemudian askar akan datang untuk merapikan, membersihkan tempat di situ, gitu, ya. Nah, setelah itu bersih, rapi, kemudian rapi, bersih, di situ akan dijagain. Jadi yang sebagian besar juga akan membuat soft sholat. Ya, yang laki-laki akan bikin soft sholat, yang di sini akan dirapikan untuk keluarnya, keluar sudah. Nah, itu posisi yang paling nyaman, ya. Kemudian tadi setelah sholat subuh, kemudian 1 jam setelah sholat subuh, nah itu biasanya agak sepi. Kenapa? Karena sebagian besar jamaah yang tadinya mereka dari pagi, kemudian semuanya. Jadi waktu-waktu itu adalah waktu-waktu yang memungkinkan kita, ya, memudahkan kita tidak terlalu ramai seperti halnya biasa. Tetapi itu pun juga kita bisa siasati kapan kita akan berumrohnya, ya. Maka cari low season atau waktu-waktu yang memang tidak ramai. Contoh, kalau Ramadan pasti ramai. Kemudian bulan-bulan liburan Desember pasti ramai. Nah, kapan-kapan yang tidak ramai? Kisaran bulan Februari, Maret gitu ya. Tapi kan kita juga harus melihat tanggal Hijriah, ya. Maka patokannya adalah sahabat semuanya, sekarang Muharram nih, kemudian Safar, kemudian apalagi Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani. Nah, di bulan-bulan antara Sa'ban, ya, sebelum Sa'ban, kemudian Jumadil Tsani, ya, Rabiul Tsani. Nah, itu biasanya low season, ya, atau biasanya travel itu mereka akan melakukan diskon besar-besaran, ya, di bulan-bulan yang memang low season. Tetapi kalau high season, 1
biayanya juga tinggi, kemudian juga di sana padat. Nah, ini juga bisa menjadi pilihan buat kita semuanya supaya kita juga lebih nyaman lagi. Nah, bagaimana dengan haji? Hampir semua jamaah yang dia haji ya ke Raudhah pun agak repot, apalagi kita bisa datang ke Hijr Ismail, kemudian Rukun Yamani, apalagi Hajar Aswad ya penuh. Ya. Nah, itu sahabat semuanya, dan kita akan masuk ke sesi berikutnya atau cerita yang lebih dahsyat lagi, di mana sahabat semuanya sama waktu itu juga jamaah saya barang-barangnya semuanya raib. Ya, nah tunggu ceritanya berikutnya. Pastikan subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.